Beda dengan zaman Fir'aun. Sebaliknya, ada orang perempuan matiin, ada orang laki-laki biarkan dia hidup. Orang perempuan bunuh. Kalau ada orang laki-laki biarkan dia hidup. Kenapa? Membuat malu. Makanya ibu-ibu ngadain maulid, dia semakin sregep, semakin semangat ngadain maulid siang apa malam, kudu dan pantas. Kenapa? Ketika di zaman sebelum Nabi kita dilahirkan, perempuan dihinakan sehina-hinanya, lebih hina dari tanah yang diinjak oleh manusia. Itu perempuan. Kenapa Nabi kita sampai beristri lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4 dalam rangka mengangkat dan martabat harkat perempuan. Nah, oleh karena itu pantas aja perempuan itu ngadain maulid lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, yang paling parah itu tadi kan ada di Quran surat An-Nahl. Apa ayatnya? Wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min qawmihi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Nih, sebelum Nabi kita diangkat sebagai Rasul dan bahkan sebelum Nabi kita diangkat sebagai seorang Nabi, perempuan dihinakan. Mana dalilnya? Idza busyira, apabila orang-orang kafir jahiliyah dikasih kabar, ahaduhum salah seorang mereka, bil untha, besok kita akan punya bayi laki-laki, akan punya bayi perempuan, bil untha. Kalau ada kabar mereka bakal punya orang perempuan, walla wajhu, mukanya menjadi muswaddah, menjadi hitam. Kenapa menjadi hitam? Sangat malu. Wahwa kazim, menahan amarah. Kenapa saya bilang? Kenapa saya ditakdirkan mempunyai anak perempuan, bukan anak laki-laki? Saya pengen punya anak laki-laki, bukan punya anak perempuan. Ketika diberikan kabar gembira oleh Allah, keluarganya dikasih kabar anak perempuan, walla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, mereka mukanya menjadi merah, bahkan menjadi hitam saking malunya, menahan malu dan menahan marah. Yatawara ala qaumi, ngumpet dari kaumnya. Kenapa? Min su'i ma busyira bih, saking buruknya berita yang datang kepada mereka. Atau ayumsikuhu ala hunin, biarkan anak perempuannya hidup tapi dia dalam keadaan hina di pandangan masyarakat. Am yadussu fit turab, atau dipendam hidup-hidup di dalam tanah. Tuh makanya perempuan itu kudu banyak terima kasih sama Nabi kita Muhammad. Nabi kita lahir, yang tadinya perempuan dibunuh-bunuhin, laki-laki dibiarkan. Kenapa perempuan dibunuh? Malu punya anak perempuan, kagak ada manfaatnya. Makanya sekarang kita perempuan udah sama derajatnya dengan laki-laki dalam satu hal, dalam satu sisi. Kenapa? Karena diangkat derajatnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ngangkat perempuan. Istri Nabi kita ada berapa bapak-bapak? Ada 11. Ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 9. Yang jelas istri Nabi kita di atas atau di atas lebih dari 4, 9 atau 11. Nah, kenapa 9 atau 11 istri Nabi kita? Sebelum ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Apa tuh surat An-Nisa? Ya apa tuh? Ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sebelum ayat itu, fankihu ma qaba lakum, nikahkanlah wanita-wanita. Kalau kagak 1 ya 2, kalau kagak 2 ya 3, kalau kagak 3 ya 4. Itu sebelum ayat itu turun. Nabi kita istrinya ada 11. Sahabat-sahabat Nabi istrinya ada yang 12. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah meninggal nikah dengan 4 wanita. Siapa bilang Sayyidina Ali istrinya Fatimah saja?
Tapi ketika istrinya Fatimah meninggal, Sayyidina Ali nikah dengan 4 wanita. Bukan karena biologis, tapi karena malu kepada Allah. Kalau nanti dia menghadapi Allah tidak punya pasangan. Kalau kita beda. Makanya ibu-ibu, bu, lebih mingkem aja. Nih, kalau ada laki kita pengen nikah lagi, kasih apa jangan? Yang naut ke laki. Kalau ya benar, ibu, kalau ada suami kita pengen nikah lagi, kasih. Kita tanya dulu, abang pengen nikah lagi ngapa? Ngikutin sunnah Rasul. Oh, ngikutin sunnah Rasul. Iya. Yang abang mau kawin siapa? Oh no, janda beranak 1. Janda punya anak 1. Kita omelin lagi tuh laki kita, bang. Nabi kita nikah dengan janda kagak ada yang anaknya 1. Yang kedua, jandanya juga rata-rata di atas 40 tahun. Udah begitu, nggak semuanya cakep. Ada yang berkulit hitam, ada yang udah nenek-nenek. Nabi kita nikah dengan Siti Juwairiyah. Ada istri Nabi namanya Juwairiyah. Nabi nikahkan, udah tua jandanya, anaknya 7. Bilangin sama laki kita, bang, no kalau mau no janda anak 7 no. Jalan udah ngesok. Saya kasih. Mau nggak abang kita? Kagak. Lah dia maunya yang rada-rada mencilang. Iya, yang rada-rada gempi. Enak aja gua. Lah makanya jangan ngomong sunnah Rasul. Kalau ngomong sunnah Rasul, istri Nabi itu rata-rata tua, anaknya banyak. Lah ini pakai janda muda yang kagak punya anak, kagak ada sunnah Rasulnya. Begitu lagi, ujung-ujungnya laki kita kagak berani kawin. Itu satu aja kagak habis. Nah, masya Allah. Nah itu dari situlah bahwa Nabi kita mengangkat derajat perempuan, rata-rata perempuan berkulit hitam. Yang memang paling cantik yaitu Siti apa? Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar. Dan hanya perawan satu-satunya. Kenapa namanya Abu Bakar? Kenapa bapaknya Siti Aisyah namanya Abu Bakar? Karena nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa. Nama asli Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa. Dijulukin sama para sahabat, dijulukin sama Nabi kita Abu Bakar. Abu itu artinya bapak, Bakar itu bikru, perawan. Bapak sang perawan. Itu julukan, kunyah namanya. Depannya Abu ataupun Ummu. Jadi Abu Bakar mah julukan, bapaknya sang perawan. Siapa perawannya? Siti Aisyah. Nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafa. Pak, bapak-bapak, memang udah malam pagi saya ngomong ini. Alhamdulillah. Itu jadi kita kalau muludan kita ngomongin muludan aja, udah begitu ya. Kita ngomongin tentang sejarah Nabi atau riwayat-riwayat. Makanya saya bilang, kenapa namanya zaman jahiliyah? Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu jahil itu bodoh. Bukan bodoh otak, tapi bodoh akidah. Di mana letak akidah ataupun kebodohan akidahnya? Yaitu tadi, punya anak perempuan dipendam hidup-hidup, punya anak laki-laki dibiarkan. Kemudian apalagi? Mabok-mabokan sudah menjadi tradisi dan budaya. Dagang riba udah biasa. Itu jahiliyah. Otaknya pinter tapi akidahnya kagak ada. Makanya disebut zaman jahiliyah. Ada lagi orang di sekitar Nabi yang namanya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Nah, kita sering bilang Abu Jahal itu paman Nabi. Bener gak? Sebetulnya Abu Jahal kagak ada darah, kagak ada daging dengan Nabi kita. Artinya Abu Jahal bukan saudara Nabi. Abu Jahal bukan paman Nabi. Paman Nabi mah Abu Lahab. Paman Nabi Abu Lahab. Jadi makanya sampai ada suratnya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma agna anhu maluhu
wa ma kasab sayasla naran dzata wa ma'atuhu bininya Abu Lahab ngikutin nyari kayu bakar buat membakar Nabi kita. Jadi laki bini dua-duanya jahat, padahal itu encingnya Nabi. Abu Lahab encingnya Nabi, Abu Jahal bukan encingnya Nabi, Abu Jahal bukan paman Nabi, tapi sama jahatnya dengan Abu Lahab. Abu Jahal dengan Abu Lahab sama jahatnya, sangat membenci dakwah Nabi kita. Tadi Abu Bakar dijuluki oleh Nabi kita bapaknya sang perawan. Abu Jahal dijuluki oleh Nabi kita bapaknya orang bodoh. Itu Abu Jahal. Yang nyebut Abu Jahal itu Nabi. Nama aslinya siapa yang tahu? Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Bu, nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Makanya Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan dan tinggikanlah Islam dengan dua orang yang bernama Umar dan Amr. Kalau Islam bisa tinggi dengan dua orang ini, saya bersyukur, kata Nabi kita. Nggak taunya apa? Islam jaya bukan lewat Amr bin Hisham, tapi Islam jaya lewat apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Umar bin Khattab Islam, Amr bin Hisham kafir sekafir-kafirnya. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Julukannya sebelum Abu Jahal Abul Hakam. Sahabat-sahabat Abu Jahal, wahai Abul Hakam, wahai Abul Hakam, tolong kasih pendapat bagaimana ini tentang Muhammad. Wahai Abul Hakam, tolong kasih ide bagaimana nih Abul Hakam idenya cemerlang. Kenapa? Sahabat-sahabat Abu Jahal menjuluki dia Abul Hakam karena dia itu pintar. Hakam, bapaknya hakim, bapaknya orang adil. Abul Hakam ketika memberikan pendapat dan sesuatu idenya cemerlang, dijuluki Abul Hakam. Jadi Abul Hakam julukannya dua. Amr bin Hisham julukannya dua, Abul Hakam dengan Abu Jahal. Abul Hakam julukan orang kafir, Abu Jahal julukan Nabi kita Muhammad. Nah itu makanya mudah-mudahan dengan kita belajar sejarah ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Kenapa Nabi kita saking bencinya dengan Amr bin Hisham menyatakan dia Abu Jahal? Udah, kagak ada Abul Hakam sekarang, kagak ada Amr bin Hisham, kagak ada orang paling adil, kagak ada orang paling pintar. Tapi saya bilang dialah orang paling bodoh. Kenapa bodoh? Saking bodohnya Nabi sebut dia Abu Jahal. Bodoh akidahnya. Nih, gara-gara Nabi kita menyebutkan Abul Hakam ini menjadi Abu Jahal, gara-garanya apa? Yang mudah-mudahan kita dari sejarahnya. Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab berangkat umroh kalau mampu? Wanita syahid pertama siapa? Wanita di zaman Islam yang syahid pertama siapa? Bapak-bapak juga pada tahu tapi pada belakang kagak tahu sekarang. Ya tinggal dia. Pada pura-pura kagak tahu. Kan kalau laki-laki yang syahid pertama di zaman Nabi kita, ya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib julukannya Sayyidus Syuhada, penghulunya para orang-orang yang mati syahid. Tapi kalau perempuan, siapakah wanita pertama yang mati syahid? Sumayyah. Ingat ini Bu? Siapa namanya? Sumayyah. Siapa Sumayyah? Sumayyah itu emaknya Ammar bin Yasir. Suaminya Sumayyah namanya Yasir. Berarti apa? Kenapa Sumayyah itu syahid pertama? Karena dia sudah beriman kepada Nabi kita sebelum orang-orang pada beriman. Ketahuan dengan Abu Jahal. Ketahuan Abu Jahal. Sumayyah, saya dengar engkau beriman dengan Tuhannya Muhammad. Kalau kamu tidak merubah agama kamu yang pertama, ataupun tidak mengakui Lata,
Hubal dan Uzza sebagai Tuhan kau, saya siksa kamu. Kata Sumayyah, saya tetap beriman kepada Allah, saya tetap beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, yakin. Bagaimana kalau saya siksa? Saya tetap beriman kepada Allah. Itu tiga, satu anak, dua emak sama bapak. Ammar bin Yasir anaknya, Yasir bapaknya, Sumayyah emaknya. Jadi Sumayyah ditanya di depan suaminya dan ditanya di depan anaknya. Udah siap-siap mau diadab, mau diseksa. Kalau kamu mengakui Muhammad sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai Tuhan, akan saya tusuk engkau dengan tombak dari ujung pantat sampai kepala. Tapi apa kata Sumayyah? Saya tetap beriman kepada Allah. Saya tetap beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang namanya Lata, tidak ada Tuhan yang namanya Hubal, tidak ada Tuhan yang namanya Uzza. Yang ada Tuhan Allah Rabbi wa Allah Rabbuka. Allah Tuhan saya dan Allah Tuhan engkau. Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan siapa saja. Akhirnya Abul Hakam Amr bin Hisham sangat benci jawaban Sumayyah. Benar, ditombak. Itu ada riwayat mengatakan Sumayyah itu ditombak dari ujung apa nih? Duburnya dengan tombak tembus ke perut, tembus ke perut. Nah, udah syahidlah Sumayyah. Itulah wanita pertama yang mati syahid. Di depan siapa? Di depan Ammar, di depan anaknya. Di depan siapa lagi? Di depan Yasir sang suami. Udah, kata Abu Jahal, tuh lihat bini lo mati, kagak mau ngakuin Lata, Uzza dan Hubal sebagai Tuhan. Sekarang sini Yasir panggil, Yasir dipanggil sama kelompok-kelompok Abu Jahal, sama kelompok-kelompok Abu Hakam. Sekarang kamu lihat sendiri, istri kamu dalam keadaan mati tragis. Kamu mau gak mati tragis lagi? Sama, Yasir juga sama. Masya Allah, itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bisahirin wala kahinin. Nabi kita bukan tukang sihir, bukan juga dukun, tapi huwa Rasulullah. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya tidak mengikuti hawa nafsu, tapi ucapannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Yasir dihadapkan ke Abu Jahal dan rombongan-rombongannya. Nih, sekarang kalau kamu tetap tidak merubah akidah Muhammad dengan akidah kita yang pertama, akan saya siksa engkau. Bagaimana bentuk siksaannya? Kalau tadi semuanya disiksa dari apa? Dari bibirnya tembus ke perut, ditombak. Kalau Yasir disiksanya oleh Abul Hakam, yang mulanya namanya Abul Hakam, apa? Tangan, apa itu? Dibentangin, dicelentangin, tahu nggak celentang? Dicelentangin, kaki dicelentangin, dikangkangin. Tangannya belah kidul, belah kidul, mana no? No, sono. Oh, kulon. No, itu berarti kidul itu berarti apa? Selatan. Ya. Tangannya belah selatan, kakinya belah lor, kakinya belah lor, utara. Ya. Nah, tangannya diikat, kakinya diikat, kuda diikat di kaki kuda. Yang satu kuda lari ke sono, lari ke kidul, satu lari kudanya lari ke lor. Kalau digebah, tahu nggak digebah? Iya, kalau digebah kudanya langsung. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Mau nggak badan kamu terbelah, ditarik dengan kuda yang begitu kencang larinya? Tetap Allah, 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 Allah. Sama si Abul Hakam Amr bin Hisham laknatullah, langsung aja gebah kuda, lari ke selatan, kuda satu lari ke utara. Terbelahlah badan Yasir, syahidlah Yasir. Di depan siapa? Di depan anaknya yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pulang.
Buru-buru laporan ke Nabi, cerita dengan tragisnya meninggalnya bapak dan emaknya. Kenapa? Saya takut, kata Ammar bin Yasir. Saya takut saya disiksa oleh Abul Hakam. Lebih pedih lagi daripada dia menyiksa ibu dan bapak saya. Bagaimana ini caranya? Apakah saya tetap mengakui engkau sebagai Rasulullah dan mengakui Allah sebagai Tuhan saya? Kalau saya tetap mengakui Allah sebagai Tuhan saya takut lebih parah lagi kematian saya. Apa jawaban Nabi kita? Ya sudah, kalau begitu, ketika Abul Hakam ataupun Amr bin Hisham nanya engkau siapa Tuhan kamu, jawab aja Lata, jawab aja Uzza, jawab aja Hubal, cari aman. Itu Nabi yang nyuruh. Jangan jawab Allah. Kalau jawab Allah, kamu bisa mati lebih parah mati kamu seperti matinya ayah dan ibu kamu. Ucapkan, tapi tetapkan hatimu tetap bahwa hatimu tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil Ammar bin Yasir. Gimana? Mau mati kayak malu? Apa mau mati kayak bapak lu? Saya kagak mau mati. Ya udah, kalau kagak mau mati, nyatakan Tuhan itu Lata, Tuhan itu Uzza, Tuhan itu Hubal. Hubal, Lata, Uzza itu nama Tuhan orang kafir berbentuk patung. Jadi patung kecil, sedang, gede. Kata Ammar bin Yasir, ya, saya mengakui Lata, Uzza, dan Hubal itu adalah Tuhan saya. Aman, bebas Ammar bin Yasir. Sampai Nabi kita diangkat menjadi Rasul, terus ikut berdakwah, ikut hijrah. Karena tadi berdasarkan ajaran Nabi kita, udah mulut mah ngomong bahwa Tuhan kau bukanlah Allah, tapi hati tetap wa qalbuhu mutmainnun, ya, hatinya terus tenang, hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ammar bin Yasir ketika itu selamat karena apa? Berbohong kepada Abu Jahal. Nah, dari situlah dalam kajian fikih ini ya, contoh doang ya. Dalam kajian fikih, kalau kita lagi pada puasa Ramadan misalnya, kan ada yang membatalkan puasa apa? Makan dan minum tidak sengaja. Yang membatalkan puasa, makan dan minum sengaja. Makan dan minum sengaja. Batal puasa kita. Nah sekarang batal nggak kita lagi puasa, makan dan minum, tapi kagak sengaja? Batal nggak? Kagak sengaja itu ada dua, lupa dan dipaksa. Lupa lagi puasa tengah bolong, kita minum, habis minum makan 2 bakul. Bini kita ngeliat, bang, abang lagi puasa. Lah, astagfirullahaladzim, iya gua lupa ya. Batal gak puasanya? Kagak, biar kata 2 bakul. Nah, itu namanya kagak sengaja. Jadi kagak sengaja itu ada 2, lupa dan dipaksa. Kalau ada di antara kita nih ya, misalnya ada orang Islam, hidupnya di minoritas Muslim, di tengah-tengah orang Nasrani, dan orang Nasrani penguasa jahat misalnya. Ketika dia orang-orang Nasrani kagak mau ada orang Islam yang puasa. Ketika dia cari orang-orang Islam yang puasa di bulan Ramadan, ketemu. Kamu puasa, saya puasa. Kalau kamu kagak puasa, saya teror keluarga kamu. Maka kalau kamu puasa, saya teror. Makan dan minum. Tapi makan dan minum itu kenapa? Namanya kagak sengaja. Kenapa kagak sengaja? Dipaksa. Batal gak puasanya? Kagak batal. Karena dipaksa. Urusannya apa? Kalau saya terus tidak makan, kalau saya tidak minum, bisa jadi anak saya akan mati. Bisa jadi keluarga saya akan disakiti oleh orang-orang ini. Maka tetap saya di depan dia, saya makan, di depan dia, saya minum. Entar pas udah kagak ketemu lagi, terusin puasanya. Kagak batal. Cuma besok jangan nyanyi lagi, mau maksa-maksa. Kagak ada yang maksa, itu pengen makan. Itu namanya sengaja. Itu sengaja, iya. Nah itu jadi sama dengan Ammar bin Yasir. Nah dari situlah makanya Nabi kita saking sedihnya, ibundanya Ammar bin Yasir disiksa,
Yasir disiksa, makanya kata Nabi kita, bukan namanya Amr bin Hisham, bukan namanya Abul Hakam. Boro-boro Abul Hakam, saya ganti namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi Abu Jahal itu bukannya paman Nabi, orang lain. Belum lagi riwayat Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Masya Allah, itu kalau kita Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita bicara dan mengadakan acara maulid, dan mudah-mudahan para donatur dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengundang acara kita ini diberikan rezeki, diberkahkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan kita dapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.